mengadili dan kemudian memutus. Nah, kalau hari ini ketika kita melakukan proses persidangan ya, hampir kalau kita lihat 6 bulan itu sudah hampir lewat begitu ya. Kita melihat sejauh ini kenapa kami menginginkan adanya sumpah pemutus atau decissoire disebabkan karena tergugat itu kan ada 4 ya. Satu Pak Jokowi selaku tergugat 1, yang kedua Rektor UGM Ibu Ova Emilia selaku tergugat 2, tergugat 3-nya adalah Wakil Rektor 2 dan tergugat 4-nya kepolisian serta turut tergugatnya adalah UGM sebagai institusi. Nah, selama proses jalannya waktu persidangan, keempatnya itu tidak pernah membuktikan. Bahkan yang unik polisi. Kenapa saya bilang unik? Karena notabene polisi itu kan yang menyita ijazah. Tapi jangankan menyajikan bukti, bertanya pun nggak pernah. Selalu ketika diberikan kesempatan bertanya akan menjawab, kami akan tanggapi di dalam kesimpulan. Nah, pertanyaan ini maksudnya bertanya ke bertanya kepada alat bukti kami. Bertanya kepada saksi kami itu nggak pernah dilakukan. Dan yang paling parah juga, polisi yang sudah diberitakan menyita ijazah Pak Jokowi tanggal 30 April dan sebelumnya itu bulan Desember 2024 itu juga tidak menyajikan bukti ijazah sebagaimana yang selama ini disampaikan Pak Jokowi bahwa ijazah saya sudah disita di Polda Metro begitu. Nah, oleh karenanya selama proses pembuktian itu tidak ada, maka kami mencari siasat. Salah satu siasat itu adalah sumpah pemutus. Kenapa harus sumpah pemutus? Sumpah pemutus itu terjadi apabila 2 orang bertikai, tidak ada alat bukti yang bisa mendudukkan perkara ini sebagaimana mestinya, maka para pihak yang meyakini buktinya itu benar, sementara dia tidak memiliki bukti, dia harus meneguhkan dengan sumpah. Dan kalau ada pertanyaan kenapa kami tidak sumpah, kami kan yang menuntut. Dan kami memiliki keyakinan bahwa ijazah itu jangankan asli tidak ada, dan terbukti hari ini sumpah pemutus yang kami mohonkan itu ditolak. Pak, gitu. Saya kan orang awam Pak, gitu ya Pak ya. Mewakili Tribuners itu kan banyak juga orang awam. Sumpah pemutus di sidang itu praktiknya seperti apa Pak? Praktiknya begini, saya sama Anda, kita ini tinggal di desa. Ya, tinggal di desa, kita punya tanah sama-sama luas, itu katakanlah sama-sama memiliki tanah 10 hektar. Ya. Terus tanah itu hanya dibatasi oleh pohon. Ya. Satu ketika berkembang zaman dan ketika kita punya keluarga mau dibagi begitu ya, ternyata pernah kena gempa seperti Palu, jadi tanahnya misah. Nah, akhirnya kan susah dibuktikan. Buktinya apa?